Pertama, kita siapkan 3 bahan utama yang menjadi penunjang kelancaran saat proses instalasi Windows. Yang pertama ada file ISO Windows. Nah, di sini saya mempunyai file ISO Windows 7. Kemudian yang kedua ada file Rufus, fungsinya untuk membuat perangkat portable-nya. Yang ketiga ini ada USB flash disk sebagai perangkat portable untuk menyimpan instalasi Windows-nya. Di sini USB-nya minimal kapasitas 8 GB. Nah, untuk mendapatkan file ISO dan file Rufus dapat dicari di Google. Kemudian ini ada web official Rufus. Di sini ada tampilan utama dari software Rufus. Nah, nanti akan saya jelaskan bagian-bagiannya sekaligus saat instalasi. Nah, untuk saat pengunduhan itu bisa dilakukan di link berikut. Nah, tinggal pilih salah satu saja. Kemudian untuk file ISO Windows kita bisa dapatkan di Google dengan mencari kata kunci download ISO Windows. Nah, di sini website teratas ini ada download Windows 10 ISO file dari Microsoft. Dapat juga ditemukan file ISO Windows yang lainnya seperti Windows 7, Windows 8 atau Windows 11 mungkin. Nah, kita langsung masuk saja pada proses instalasi. Di sini kita buka Rufusnya, kita klik 2 kali, kita yes. Nah, di sini kita mendapat tampilan awal dan sekaligus tampilan utama dari software Rufus. Nah, untuk bagian kotak paling atas di sini menunjukkan USB yang terdeteksi di software Rufus. Nah, di sini USB yang saya gunakan, saya beri nama VetMedia, kemudian kapasitasnya 8 GB. Nah, yang kotak selanjutnya di sini adalah boot selection. Di sini tipe file yang digunakan, saya menggunakan file ISO, jadi saya pilih disk or show image. Nah, di sini terdapat tanda centang hitam, berarti file ISO-nya belum dimasukkan ke software Rufus. Nah, untuk memasukkannya kita klik select, akan muncul atau kita cari Windows atau file ISO Windows yang terdapat di komputer kita. Saya menggunakan file ISO Windows 7 Ultimate 64 bit. Kita klik kemudian kita open, maka di sini akan centang biru file ISO-nya sudah di-upload ke software Rufus. Kemudian partition scheme, pilih yang MPR. Target sistemnya adalah BIOS. Laptop yang digunakan sistemnya BIOS. Kemudian format option, di sini volume label menunjukkan nama USB yang akan digunakan. Kita biarkan saja default. Kemudian di sini ada pilihan juga show advance, di sini kita biarkan saja default. Kemudian ini juga kita biarkan saja default. Nah, setelah selesai setting, kita klik start. Nah, di sini ada peringatan. Jadi all data on device VetMedia will be destroyed. Maka flash disk yang digunakan nanti, file yang di dalamnya akan dihapus semuanya untuk diganti dengan file instalasi Windows. Jika sudah aman filenya, kita klik OK. Nah, di sini akan proses ekstraksi file ISO-nya ke perangkat bootloader USB. Tinggal kita tunggu saja sampai selesai. Setelah proses copy atau ekstraksi selesai, maka kotak di bawah status itu akan berwarna full hijau. Kita close saja. Kita cek USB flash disknya apakah sudah berhasil. Nah, di sini USB flash disknya sudah berhasil ya. Jadi ini file-file yang digunakan nanti pada saat proses instalasi Windows. Ini setup Windows 7-nya. Jadi langkah selanjutnya adalah
kita restart laptopnya. Baik, kita close saja, kemudian kita restart. Tekan tombol F2 atau tombol del secara terus-menerus untuk proses masuk pada sistem BIOS. Nah, di sini merupakan gambaran dari sistem BIOS di mana terdapat pilihan. Yang pertama ada main, advance, kemudian security, terdapat juga boot, kemudian exit. Nah, di sini yang akan digunakan adalah menu bootnya. Kemudian geser ke menu boot. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, ada hard drive, CD-ROM drive, kemudian removable device. Kita naikkan atau kita posisikan teratas perangkat USB-nya, atau removable device-nya ini kita angkat menjadi yang paling atas posisinya. Kemudian setelah posisinya menjadi yang paling atas, kita exit, kemudian kita save. Nah, akan proses masuk pada proses instalasi. Di awal instalasi ini terdapat jendela atau tampilan instalasi Windows, di mana kita dapat mengatur bahasa yang digunakan, kemudian format waktu, kemudian jenis keyboard. Nah, di sini kita pilih next, kemudian kita klik install now. Ke proses selanjutnya kita klik I accept the license, kita next, kita pilih yang custom advance. Nah, di sini terdapat beberapa partition. Kemudian kita pilih next. Nah, selanjutnya akan proses installing Windows-nya. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, jika setelah selesai instalasinya, kita setup Windows-nya, kita kasih nama Windows. Untuk produk key ini kita skip dulu karena tidak punya. Kita setting jam sesuai tempat tinggal. Kita next. Selanjutnya akan muncul tampilan awal desktop Windows yang kita install. Di sini kelihatan tampilan awalnya. Untuk ikon terlihat lebih besar ya, dikarenakan driver VGA belum kita install. Maka untuk melakukan setting memperkecil atau memperbagus tampilan, kita harus install driver VGA dari Windows yang kita install. Nah, untuk instalisasi driver yang belum ada saat proses instalasi pertama, kita bisa menggunakan software driver pack
yang nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.